Semakin kuatnya percaya diri tanpa sadar membuat kita jadi mudah meremehkan. Kita jadi merasa paling kuat dan paling bisa bertahan. Padahal setinggi-tingginya kemampuan yang kita miliki, ketika kita berada di tempat yang sangat sulit, kita tetap butuh bantuan. Pada hakikatnya, jangan terlalu percaya diri dan kurangi sifat egois, karena manusia punya batas kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ini maksudnya day one ya, karena hari kemarin kita turun untuk perjalanan kita ke sini. Jadi ini hari pertama, termasuk hari pendakian pertama ya, karena kemarin kita cuma menyempatkan untuk masuk pintu rimba ya. Dan ini shelter tetap ya. Di ala-kala baiknya, lalu kita memohon doa perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melancarkan perjalanan kita ya. Amin. Dan kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Setelah bermalam di gubuk milik warga, kami langsung bergegas memulai pendakian, karena hari inilah pendakian yang sesungguhnya dimulai. Semangat untuk pagi hari. Memulai hari dengan satu kata. Apa tuh? Semangat. Oh iya, memulai hari dengan satu kata, yaitu semangat. Karena kegiatan di pagi hari itu memang enak ya kan, kalau kita memulai kegiatan di pagi hari. Ya, kan? Tenaga kita masih terkumpul penuh, masih fresh, dan kita akan menghabiskan di satu hari ini. Semoga petualangan satu hari ini bisa sampai puncak nanti arenanya. Amin. Sudah, kami lanjut dan ikuti terus pendakian kami, karena kami akan seru-seruan di sini. Ya, semoga selalu dilindungi dalam keadaan apapun. Suara burung. Dan jalur pemburu ini sudah lumayan semak. Kau mangin ke bawah? Abang, mangin ke bawah? Oh ya. Jadi kita mau ngambil air. abang orang sini ya. Oke, kami sudah mendekati sumber air. Dan itu, wih, sungainya gokil ah. Jatuh saya. Ini ada sumber air yang kecil dari batu, dari sini dia. Jadi kami mau ngambil air yang di alirannya. Wih, gokil, keren. Wih, ya Allah. Masya Allah Bang Det. Masih pintu masuk ini, Bray. Wih. Jadi sahabat, kami menemukan aliran air yang tidak jauh dari shelter yang kami tidur tadi malam. Nah, di sini ada aliran air yang indah sekali, masih alami. Ya, indah sekali. Kita bisa langsung minum dari sumber mata air, sumber airnya. Duduk dari sana. Udah duduk. Ini kan. Sungguh sangat segar. Bismillah. Setelah melangkahkan kaki lebih kurang 200 meter, kami menemukan sungai yang sangat jernih airnya. Di sungai inilah kami akan mengisi botol-botol yang kami bawa. Bang Dedi juga memutuskan melihat jalur dengan menggunakan drone, karena di sini ada banyak jalur pemburu dan kami bingung untuk memilih yang mana satu. Sahabat, ini kami mau melihat puncaknya atau summitnya menggunakan drone. Oke, kami nyewa joki drone. Ini mau kami lihat dari atas, semoga aman terkendali. Drone-nya naik dengan perlahan. Ya, inilah kalau kita memang harus melihat jalur untuk menuju puncak menggunakan drone supaya lebih enak lah kita jalannya.
Oke sahabat, jadi kami udah memutuskan untuk mengambil ke jalan ke kiri, ke arah kiri, dan kami tadi udah nerbangkan drone. Ya, semoga aja jalur yang kami pilih itu benar. Jalur menuju ke arah. Karena air udah terisi semua, ini juga air. Jadi kami mau lanjut untuk trekking lagi. Nah, kami udah selesai semuanya. Ini mau trekking. Ya sahabat, kita terus melangkahkan kaki. Nah, itu urutan pertama ada Pemas, urutan kedua ada Bang Deddy, ketiga ada Ari udah lempo ini Ari, dia bawa minum. Urutan keempat aku, urutan kelima ada Randy. Jadi swiper guys. Seperti itu. Ini ada bekas bacaan. Mas Nandi. Ini lagi ada bekas bacaan ini. Karena sering pemburu masuk ke sini dan juga ada beberapa mahasiswa yang mendaki ke gunung Dolok Sorungan ini. Nah, jadi kami bukanlah pertama kalinya. Tapi udah ada yang lebih dahulu mendaki gunung ini. Oke deh. Bicara soal nyali, soal bicara seorang swiper. Wih, kabarah males deket-deket. Jauh. Jauh. Jalur pemburu kian terlihat samar. Kaki yang perlahan melangkah kini terasa sedikit gemetaran karena jalur yang kadang menanjak dan kadang turunan. Di sisi jalur banyak pertanda-pertanda kalau jalur ini sering dilewati pemburu karena sesekali kami menemukan bekas bacokan di ranting dan di akar-akar pohon. Pulang. Ini guys, bukti bahwasanya memang udah ada orang yang mendaki kemari. Nggak pun mendaki tuh orang berburu ya kan? Ini mungkin bukan pendaki ya, tapi orang-orang berburu. Tandanya ada bekas. Berarti yang kita nah ini nih jalur pemburu ya kan? Ini lagi situ. Ini dia. Mereka biasanya para pemburu itu meninggalkan jejak dengan cara Itu memberi tanda ya kan? potong-potongan begini. Supaya pulangnya tidak tersesat karena udah ada tanda seperti itu. Bang Deddy, Ari, Mas istirahat lagi karena udah lama nggak mendaki. Terakhir mendaki di Sibaya nih. Di Siriari ya. Di Sibaya. Bang, kena ya gunung. Iya. Enak ya kan. Ekspedisi biasanya kami Pemas, Bang Deddy, Randy, aku, Danu, ada lagi beberapa kawan, Bang Awang yang biasa apa, dan ini Ari Baru ikut. Ari kami ajak dan dia ikut serta dalam ekspedisi Dolok Sorungan. capek guys. Gunung yang menjadi tujuan ekspedisi kami ini berada di pedalaman. Kenapa gunung ini nggak pernah didatangin pendaki? Bisa jadi karena aksesnya yang rumit dan sangat jauh. Makanya gunung ini tidak populer seperti Gunung Sibuatan dan Gunung Sibayak. Ada burung jala. Seperti di gunung mana itu? Perahu. Gunung Perahu ya? Lawu apa perahu? Lalu kan? Itu dia, ada jala yang berada di jalur. Trekking bersama kami. Menung. Ngelandre wong tua deh. Jadi sahabat, aku minta maaf kali kalau kameraku ini kayak apa? Kayak zaman peperangan, zaman penjajahan ya. Maaf sekali karena memang gear kita masih gear sebelumnya. Ini pernah ada orang loh. Kenapa? Iya, aku Emang ada lah. Ini bekasnya juga banyak.
Itu di atas kayaknya punggungan, juga vegetasinya. Ya, yang besar-besar udah jarang sih pohon yang besar-besar. Ya kan? Itu bonsai atasnya kan? Ya Ren? Oke lah, kita semangat! Semangat! Ini bekasan bacokan yang tak pendakin, tak pemburu. Pertanda ini, pertanda untuk tanda biar nggak tersesat. Nah, di atas sana udah terangan ya, terangan. Nah, udah bonsai juga sih. Nah, semoga berjalan ini cuacanya tetap begini. Jadi ini kami di ketinggian berapa nih? 1730 1730 apa? 1730 MDPR. Oke lah, jadi kita mau lanjuti naik ke atas, mau ke punggungnya dulu. Kalau sempat summit hari ini kita bakal summit ya, Bang Dri? Iya, bakal sampai sih. Tapi jangan dipaksakan karena semua yang dipaksakan itu tidak baik. Ya, bagus nomor 3 ya. Sudah hampir 4 jam kami menyelusuri hutan ini. Stamina tubuh kami yang tadinya masih full, kini sudah terkuras akibat langkah yang menanjak. Sudah banyak peristirahatan yang kami lakukan, tapi yang namanya lelah tetaplah lelah. Itu puncaknya di sana. Tadi kerasa tadi itu buta, Pak. Itu. Mungkin yang itu. Bisa nampak kita. Jadi kami akan terus jalan ke atas supaya hari ini kita bisa sampai summitnya. Semoga aja. Ikhtiar usaha yang Momen Dri. Bang kesini. Menurutku sini aja lah, dirikan tenda kita. Kau pemas ke sana. Aku nanti naik ke atas, Dia turun. Ayo, umpiang. Ini lurus aja lebih lempeng. Umpiang. Jet Yang menang itu arahnya. Yang menang bawa beban banyak. Iya, sini aja kita. Udah aja. Buka tanda, woy. Enggak ada, udah ada. Ayo guys lagi. Ini cuacanya cerah nih. Iya, betul. Cerah hati kita yang pengen summit ke atas. Iya. Sini deh, pinjam deh. Tajam lagi barangnya. Itu kalau kita Iya. aku mengikuti apa kata hati teman-teman aja lah. Masa nggak masuk YouTube yang punya YouTube ini. Oi. Aku kan dokumentasi aja. Biar nanti ini di sini ada videonya. mahal nih bayarannya, guys. iya, Ini kameramen kami seperjalanan nih. sampai dia nggak ada YouTube. Kita terus mengikuti jalur yang sudah ada. Nah, akan kita ikuti terus dan menuju ke arah puncak sana. Aku udah berada sama bareng Mas duluan tadi. Bang Dedi, Randy, Ari masih di belakang. Untuk cuacanya bagus ya. Ya bukan. Nah, jadi kami Video jungle apa yang berada di sini. Iya. Ini seperti ini. Wow. Keren kan? Pohonnya kayak ini, hutannya kaya banget ya. Ini hutan yang kaya, lihat pohon-pohon besar. Nah. Ini kisaran sekitar 30-40 juta nih. Ini ukuran nih. Satu itu 40, Bang. Iya. 30-40 jutaan. Itu aja udah berarti udah 60, 90. 3 pohon aja. Napa itu guys? Napa itu? Betul, guys. Perhitungan kalkulasi apa ini? Kayak apa soundnya? Wah, duit nih. Halo Toke. Gimana tuh? Duit nih. Halo Toke. Ini ada bekas tandaan manusia. Teman kami menemukan pohon kehidupan ya. Coba di-shoot sampai ke atas stand apa, Andri? Ya, inilah disebut pohon kehidupan. Dia dikelilingi dengan anak-anaknya ya. Tinggi nih pohonnya. Gila, pohonnya sekitar tinggi 25-30 meter. Memang sungguh kaya sebenarnya alam kita. Loh, kok ada ini di bawah? Loh. Oke sahabat, aku berada di paling pertama. Aku bawa parang. Sahabat, kami sejenak istirahat bentar sambil nunggu teman-teman di belakang. Karena di sini aku cuma sama Pema saja. Yang lain itu di belakang. Karena kami mendaki santai dan tidak terlalu memaksa, ya. Nah, kita lanjut lagi ke atas.
Jalur yang tadinya biasa saja kini berubah terjal. Rasa pegal di kaki harus ditahankan. Sesekali diiringi istirahat, namun hanya beberapa menit saja. Karena kami harus berjalan ke kiri lalu ke kanan mengikuti punggungan. Ya, dipikir-pikir sepertinya kami salah jalur. Tapi karena tekad dan semangat yang kuat, kami harus sampai puncak hari ini juga. Kalau tidak, gimana nasib kami ke depan yang membawa persediaan air hanya untuk malam ini saja. Kami berharap bisa berjumpa dengan sumber air walaupun mustahil. Karena kami sudah berada di ketinggian yang nggak memungkinkan ada sumber air lagi. Buat sepanjang jalan itu jalurnya udah terbuka. Sepanjang rimba ini yang kami lewati, jalur udah terbuka. Berarti sering dilewati pemburu melewati sini. Nah, udah sering sih, sering kali pun sampai jalurnya seperti ini. Jadi sahabat, ini udah landai. Ini kita di punggungan menuju ke puncaknya. Nah, agak landai, agak enak ini. Tapi nggak tahu ke depannya kayak apa lagi. Dan kami akan istirahat dan makan siang di sini. Seperti di sebuah bukan? Apanya? Lokasinya. Enggak lah. Beda dalam menurutku. Aduh. Nah sahabat, ini saatnya kami istirahat. Ini sampai punggungan, Dolok Surungan. Nah, kami akan makan siang di sini. Tapi nggak lama-lama sih, nggak akan mengulur-ulur waktu lagi. Karena kami target nggak harus sih. Ya pokoknya sebisa mungkin kami harus sampai puncak sana. Sebisa mungkin. Nggak memaksakan. Masa ya, Re? Gila. Sini sejuk sekali, sangat sejuk. Ini kami berada di ketinggian 1920. Oke, nah itulah ketinggian kami. Kami mau istirahat, mau makan bentar. Ikut terangin buat dikit tadi, Ri. Rendahin, Ri. Jadi kami mau makan Nasi sisahan. lontong goreng. Enak. Enggak. Buat durian, buat teh manis. Enggak deh. Gimana? Di sini? Balik tenaganya. Apa ada juga glukosa untuk nambah gula? Apa tenaga? Kompak di atas gula. Di pertengahan hari kami memutuskan untuk menghentikan perjalanan dan kami akan makan siang dengan makanan cepat saji. Ya, kita makan praktis. Super bubur andalan kita di trekking, di trek kok. Ada kerupuknya. Ada kerupuknya. Makan praktis. Mana ini kerupuknya? Ini kerupuknya. Iya, makanya teman-teman atau sahabat semua, belilah yang super bubur dengan kuah soto. Ini ada kerupuknya. Sahabat, kami sudah selesai makan siang dan ini hampir jam 1. Kami akan gerak dari punggungan ini ke sana dan ya harus semangat. Ini tenaga baru karena kami baru ngisi energi tenaga. Nah sahabat, kita masuki hutan lumut yang tipis. Nah ya lumutnya. Kicauan burung yang sangat merdu. Kami terus jalan di jalur yang sudah ada. Kami landai terus ini. Aduh, enggak juga. Jadi sahabat, kami berada di jurangan ini. Entah kemana nih jalannya nih. Masih ada jalan, yang lain masih di belakang.
Jadi sahabat, ini giliranku membawa di pack atau tas kecil yang aku bawa di depan ini. Tadi kan aku nggak bawa itu, jadi ini giliranku bawa. Karena kita ganti-gantian, nggak mungkin satu orang aja yang bawa, jadi kita ganti-gantian membawa air. Ini dalamnya air, jadi kita ganti-gantian bawa air. Hampir 6 jam kami berjalan. Pendakian kali ini belum sampai puncak. Candaan yang tadinya sering kami lontarkan seketika hilang dan senyap. Aku dan tim fokus pada langkah kaki dan memaksimalkan rasa lelah. Masing-masing dari kami merasakan hal yang sama. Kalau dipikir-pikir, apa yang kami cari di sini? Padahal sudah diberikan tempat yang nyaman, malah ke hutan. Haha, itulah yang membuat kami bingung harus bagaimana menjelaskannya. Tapi yang namanya hobi tetaplah hobi. Mau bagaimanapun rintangannya tetap dijalani. Namanya juga hobi. Namanya kan, Bang? Pas Itu ya? Pas kita ini belok kan. Ini berarti summit punggungan pertama dari Desa Lemban Lintong. Ini? Iya. Berarti memang betul. Dikit-dikit dari Lemban Lintong. Itu cuma dari punggungan aja. Iya ya. Iya. Hah? Wih, udah sampai atas. Mas di atas Mas, itu ya. Aduh, Apa? ini kan Bang. Tahan. Ini mau dari jatuh di atas. Enggak, udah jatuh. Ada ini sini. Oh. Oke sahabat, ini jam 2 kurang. Jam 1:51. Jadi kami masih berada di jalur. Dan kami nggak tahu jam berapa sampai puncak. Setelah kami jalannya aja jalannya. Tenaga udah mulai habis. Teman-teman juga udah lemas. Ya, tapi kita harus tetap semangat. Nggak boleh nggak semangat. Karena memang tujuan utama kita kembali pulang dengan selamat. Ini naik terus ini. Tadi landai. Ini naik terus. Mas lagi manjat pohon. Itu dia, nampak pohon goreng itu. Jadi guys, ya Allah. Wih, akhirnya kita berada di punggungan di deket lagi summitnya. Dekat, Pem. Aduh, Pemas di atas, dia kata Pemas, di atas itu kita bisa melihat bukit barisan yang bertumpuk-tumpuk. Terus kita bisa melihat kenopan. Kita bisa melihat pokoknya aduh. Kita harus turun tuh baru naik lagi ke atas. Ya, itu yang harus menjadi PR kita. Ke bawah, ya kan? Ini bang, jalannya bang. Ini jalannya. Iya kan? Ini sana kita. Kanan terus Wih. sana kan. Semoga aja ini betul ya, kita ke summit situ. Karena ini udah lumayan tertinggi nih. Ya kan? Berarti Wih, kita turun lagi. Habis itu kita naik. Turun ini. Jadi sahabat, ini kami berada di ketinggian 2080. Gokil. 2080 meter di atas permukaan laut. Ini kami berada di ketinggian 2000-an. Seperti ini perjuangannya sahabat. Gokil. Inilah yang sudah aku ceritakan pada kalian. Perjuangan kami mendaki, tapi ini belum sampai puncaknya. Nanti kalau sampai puncaknya baru kita akan melihat keindahan dari atas Dolok Surungan ini. Oke. Jadi kita harus bersabar untuk menuju ke puncak. Harus konsisten dalam ketahanan mental, fisik, dan mental kita. Jalur kian berubah-ubah, yang tadinya menanjak kini kembali turunan. Saat jalur turun kami harus pegangan erat pada batang pohon dan ranting-ranting pohon. Setelah itu jalur kembali berubah, yang tadinya turunan kini kembali menanjak. Ya begitu-begitu saja. Jadi sahabat, kelihatannya trek di depan itu sangat menanjak. Aduh, jadi kami harus ngikuti trek ini aja. Gini. Nah ini sahabat, udah mulai menanjak.
Gimana airnya? Oke, kita lanjut lagi. Tadi minum bentar, ini lanjut ke atas lagi. Ya kayak gitulah, kita nggak bisa memaksakan. Kita santai-santai. Yang penting kita selamat. Ekspedisi kali ini memang tidak main-main, apalagi aku terbilang masih baru menjajaki dunia pendakian. Sesekali aku juga melemparkan pertanyaan kepada teman-teman soal hal-hal yang tidak aku ketahui di hutan ini. Aku juga baru 2 kali ikut ekspedisi ke gunung yang tidak terkenal yang ada di Sumatera Utara. Pada tahun lalu aku pernah ikut ekspedisi di Gunung Shabu-Habu, puncak tertinggi nomor 3 yang ada di Sumatera Utara. Dan tepat di tahun ini aku kembali ikut serta dalam ekspedisi pendakian Gunung Surungan ini. Ini lagi nyari jalannya ini, karena jalannya kepotong. Bingung, semak juga, jadi Bang Deddy mau nerbangin drone untuk melihat ke arah mana puncaknya. Ya, ini kayaknya sih benar-benar lagi, karena kami udah ke kanan terus. Kanan Kiri. Enggak ada kirinya, kanan terus. Jadi kami mau ke kanan terus ya. Nah, ini udah bonsai, tapi masih vegetasi pohon-pohon yang sedang, bukan yang besar-besar. Tadi besar-besar udah kita lewati. Ini Modelnya nyamuknya main di mata kan, Bang? yang seperti inilah. Iya. Nanti kalau vegetasinya ada kecil baru itu berarti dekat puncak. Tapi nggak tahu juga di puncak ini Ada yang entah masak vegetasi pohon besar, entah vegetasi bonsai, nggak tahu lah. Pokoknya nanti kita cek kalau kita sampai. Kita menerbangkan drone. Nah, itu dia drone-nya. Nggak nampak sih, tapi suaranya dengarkan. Jalan dulu kita. Jadi kita akan lanjut terus. Tadi udah nerbangkan drone, ini mau lanjut ke atas terus. Ini jalur. Setelah melihat keberadaan puncak dari drone, ternyata puncak masih lumayan jauh. Kami harus terus menyelusuri hutan, tidak tahu seperti apa jalurnya. Kami hanya melihat arah jalur ke arah puncaknya saja, karena vegetasi hutan yang sangat lebat jadi tidak terlihat dari drone. Turunan lagi. Gokil, turunan naik. Dan wih, itu puncaknya. Iya. Ke bawahnya kita. Gokil, itu punya di atas. Yang itu keren kali tebingnya, batunya. Jadi sahabatnya itu batunya sangat besar ya, tebing batu ini. Nah, ini ketahan pohon besar ini. Jadi mau turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Inilah kita di sini tadi posisinya. Iya. So, berarti nanti kita tup. Ini tadi agak kiri, baru ini tadi kan turunan ini. Tup, kita turun baru dapatkan ini bukit yang ini. Berarti di depan ini kita, Ya, depan kita ini Depan bukit itu ya. Ini, baru tup agak kanan, dapat bukit lagi, baru summit. Tup attack, cup ini nembak ini. Sama guys. Ya optimis aja, optimis. Masih jauh memang sih, tapi ya Tapi kalau jalannya nyampe nih. bismillah. Ayolah, semangat Rem, semangat. Sini naik sini. Kita naik lagi. Oke, kita lanjut jalan ke depan. Sudah kita perlihatkan tadi potret drone menuju ke puncak. Ini kita turun lagi sih, turun. Baru kita naik. Lagi-lagi kami terdiam sepi, fokus pada langkah kaki. Sesekali kami bercanda, tapi sebatasnya saja. Mengingat fisik kami yang tinggal sisa-sisahan, kami harus mempertahankannya. Suasana kini menjadi tegang, karena dikejar-kejar oleh waktu. Waktu aja mengejar, kok kamu malah enggak? Haha, bercanda-bercanda. Jalur yang berubah-ubah kini menyiksa kami. Sesekali kami merangkak. Di sisi lain, kami harus mengatur nafas karena pernapasan adalah kunci utama agar tetap bisa bertahan.
Jangan sampai berhenti nafas, kan bisa bahaya. Nah oke sahabat, ini kita turun lagi. Setelah turun kita bakal naik lagi. Setelah naik itu baru kita ke kanan, barulah kita summit attack. Tapi semoga aja kita sampai ke sana ya. Ini udah naik turun ini. Udah lelah sekali. Ya tapi harus tetap semangat. Ya ada tuh kita menyerah. Lelah tapi menyerah nggak ada. Kita harus konsisten dengan semangat kita. Indah, apalagi 2 gunung. Puncaknya, wih, dengan gagahnya. Dan lagi guys, nampak? Nah, itu dia. Nah, itu. Nah, itu dia. Tapi nggak nampak. Tawa. Panjang waktu kita. Ini hari kedua. Libur abang kan? Nah. Oh minum mas. Minum lah. Iya dek, gitulah. Panggil mas kok. 2, 3, 2. Oke, lanjut lagi. Kita istirahatnya bentar-bentar aja, jangan lama-lama. Istirahat lanjut. Udah, jangan lama-lama pokoknya. Karena ngejar waktu ini jam 3 dan kayaknya kita sampai puncak pun, kalaupun sampai kita gelap ya. Oke lah. Terus konsisten terus dengan semangatnya. Gokil, ini Nororon. Naik lagi. Kok gokil ya treknya ya. Udahlah gas terus lah. Nggak ada pikir-pikir ini. Bismillah aja. Inilah dia treknya. Trek yang menanjak. Pahit. Sakitnya pas mau summit dikasih sakit kan. Tadi kayak rata aja. Itu pada naik ke atas kayak di summit, padahal summitnya masih di depan. Inilah setelah ini baru kita ke punggungan ke arah summitnya. Terowongan tikus di Kerinci. Adalah kerja udah ada treknya. Aku yang terowongan tikus kan nggak main gini kan. Ya Allah, Masya Allah. Gokil sahabat. Wih, gokil. Awalnya jalan. Kita istirahat lagi. Sepatunya bersih kali. Lama sekali ya. Enggak, kalau bisa bersih kali gitu kan. Apa kirinya enggak? Nggak lama sekali bang. Abang Ded, nggak lama sekali. Sepatuku Apanya? Itu. Abang, Apanya? nggak lama sekali nih. Lumayan. Iya kan? Tapi abang ini apa? Apa bang Ded? Jari-jari. Enggak, Bang Dedi rajin kali membawa parang. Dulu bisa bisa bawa. Oke, lanjut kita. Oleng guys. Udah habis ini stamina nih. Hampir. Tinggal sisa-sisa ini. Sisa-sisanya nih. Tapi harus konsisten. Semangat. Semangat dan konsisten. Dalam semangat kita. Ya, ayo. Ayo. Ya, kita masih berada di jalur. Ini jam 4:02. Kami masih berada di jalur. Kami mulai jam 9 pagi dan jam 4:02 kami masih di jalur. Apa nggak gokil? Hampir 1 hari menguji mental. Untung aja cuacanya bersahabat. Tapi di sini memang dingin, udaranya dingin dan ini sangat sunyi. Ya kan? Sunyi. Ini nanti kita turun, aku di turunan. Nanti kita naik. Karena summitnya ada di depan, jadi pantengin terus sampai summit, seperti apa di summit, seperti apa suasana di summit. Jadi akan kami usahakan sampai di summit. Jadi sahabat, kami bertemu dengan turunan lagi. Nah, itu dia turunannya. Itu baru puncaknya.
Itulah puncaknya. Habis turun ini baru puncak. Wih, gokil. Aduh, kita harus turun lagi bang. Turunan sekali lagi puncak bang. Turunan sekali lagi puncak. Kita bertemu dengan tumbuhan. Gas siapa? Apa ini? Mie makan lah. Gasmu. Anu air. Gas punya orang ya? Cut. Apa? Tapi ngurangi air. Bang itu apa bang? Koyak. Merah bang. Mana? Ini koyak. Warna merah. Asam. Nampak bang? Jadi sahabat sedulur dan bapak ibu, nah ini adalah turunan terakhir. Tanjakan terakhir. Enggak, ini turunan. Nah, terakhir. Nanti kita bakal nanjak dan itulah Tanjak paling tinggi lah ini. Ini paling tinggi dan paling pokoknya paling Semuanya lah yang itu. nggak kebayang. Pokoknya ini kami naik, habis itu summit. Naik summit. Doakan aja lah. Bismillah, bismillah. Hei, udah sakit. Nah ini kami. Tanjaknya. Itu dia puncaknya sampai ujung. Asem. Kami sampai lagi. Capek kali gawat. Dengkulku Di trek terakhir dikasih bonus. udah gemeteran. Ampun. Tapi ini harus bisa ke summit. Ini tinggal bonus ini aja, bonus nanjak ke atas. Ini parah sini. Hah? Oke sahabat, kita mulai naik lagi. Aduh, ini udah jam 5. Tapi kita belum sampai summit juga. Nggak mobil ini. Kami udah habis energinya. Energinya sudah habis. Vegetasinya masih besar-besar sekali. Kayaknya ini memang vegetasi yang besar-besar. Hah? Dari mana? Aduh, gawat. Udah habis energi, tenaga kami udah habis. Dan sepertinya ini adalah summit Gunung Dolok Surungan. Ini adalah summitnya. Sepertinya karena di atas sudah, di depan udah jurangan. Ya, sangat menguji fisik, mental, semuanya. Gawat. Akhirnya setelah dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, akhirnya kita mampu menerobos hutan belantara di Gunung Dolok Surungan. Aduh, suatu kenikmatan, suatu apa ini, pencapaian yang luar biasa bagiku. Walaupun vegetasinya ini besar-besar, kita nggak bisa ngelihat view. Ya mau gimana lagi, seperti inilah, kita tidak tahu pun di atas itu seperti apa, kita tidak tahu. Dan yang kita pikirin dari bawah itu, kita sampai puncak dan pulang sampai rumah dengan selamat. Itulah tujuan bagi semua pendaki. Ya, semoga diberikan keselamatan. Oke lah, ini Bang Dedi masih mau menerbangkan drone, mau melihat di mana puncak yang sesungguhnya. Ya, ini seperti kejadian seperti di Gunung Si Abu-Abu, ada di berandaku paling bawah. Cari di situ. 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu itu Gunung Si Abu-Abu ada 3 part. Nah, di situ juga seperti ini. Puncak sejati, puncak yang lihat dari kampung, yang terlihat dari kampung. Ya seperti ini kejadiannya. Ya pokoknya gitulah. Pokoknya tonton terus saja sampai dimana video ini berakhir. Carrier kami tinggal. Sama Lihat
pakai drone ke sana, Bang. Ayo. Ke depan. Karena menerbangkan buang. Jadi sahabat, kami sampai summit dan Baterainya di sahabat sedulur dan bapak ibu pingin tahu seperti apa view-nya. Nah, tapi sayangnya view-nya nggak nampak. Nah, seperti itu view-nya, masih cuacanya belum mendukung. Cuaca cerah keren kali nih. sunset ya. Setelah melihat dari drone, ternyata puncak hanya beberapa meter saja. Mengingat tidak ada tempat mendirikan tenda, jadi kami harus melanjutkan perjalanan kembali. Sebenarnya trekking pada hari yang mulai gelap itu adalah hal yang sangat kami hindari. Tapi mau bagaimana lagi? Kami harus mendirikan tenda untuk tempat istirahat kami malam nanti. Jadi kami harus memaksakan diri untuk terus melaju ke puncak hingga hal yang tidak diinginkan terjadi. Tiba-tiba seorang teman menjerit kesakitan. Apa Randy? Betisnya kena ini di jam. Wah! Jam 6. Betul bang, wih. Aduh bang. Wih. Aduh. Wih bang, gasan bang. Rame lagi apa? Wih. Gas, pakai gas. Lipet ini ototnya. Terasa getar bang. Wih. Ini nih, tah. Wih. Lagi naik deh. Aduh bang, jadi tekan bang. Enggak. Biarin aja dia lagi. Iya, belipet. Ini. Belipet nih, Bang. Iya, belipet ini. Ini lurus kan juga keren. Lurusin aja, lurusin aja. Mati bang. Kali anjir, anjir. Baru ini kayak gini. Iya bang, baru parah ini. Lama nggak apa lah. Iya lah. Ganti mesin naik nih, naik betis. Paha. Oh, naik paha rupanya nggak naik betis. Terus masih sini. Naik paha keren dia. Ini jam Setel. Biar dia main sendiri. jam 5:54. Kita belum sampai di puncaknya. Iyalah. Kalau dibuka celana mau gini-gini tuh nah. Iya. Kayak daging lembu yang sudah dipotong itu kan. Goyang-goyang. Kayak mana jadi ini kita? Betis ini bisa Bang. Ini narik ya. Ini kita tarik. Kali. Kalau abang pas tidur ya. Gokil jam 9:10. Karena udah mendingan kami mau lanjut ke atas lagi. Karena di atas itu kami lihat dari drone ada pondok dan ada benderanya. Jadi kami mau naik ke atas. Hampir satu harian kami memasuki hutan yang sangat lebat ini. Banyak hal-hal yang tak terduga terjadi. Dan pada akhirnya rasa sakit yang kami alami seketika hilang begitu saja. Ini puncak. Wih, bendera. Wih, ya Allah. Izin melaporkan ekspedisi Gunung Dolok Surungan sukses! Sampai ya Allah. Itu sahabat, suatu kebanggaan bagi kita semuanya bisa mencapai puncak yang Dolok Surungan selama 9 jam.
Sungguh ini luar biasa bagi kami semuanya. Kami menantikan puncak Dolok Surungan. Planning 2 tahunan kami merencanakan planning ini selama 2 tahun. Kami akhirnya sampai di pilar Dolok Surungan, Gunung Dolok Surungan. Jadi sahabat, di puncak ini ada sebuah pondok. Ini dari Dinas Perhutanan kayaknya. Nah, ini dia pondoknya. Dan ini ada pilar. Entah apa bacanya ini, nggak nampak. Prim Triang. Nggak tahu entah apa bacaannya. Ya di sini. Wih, sunsetnya cantik Ada kali nih, wih. pilar. Gelap itu. Oke sahabat, sekarang kami sudah berada di puncak Gunung Dolok Surungan dengan ketinggian 2200 meter di atas permukaan laut. Dan sekarang ini kami akan mendirikan tenda dan membuat lapak tenda di sini. Oke lah, sepertinya ini juga bekas lapak tenda orang yang pernah mendaki di sini. Jadi kami mau buat lapak tenda di sini. Oke lah, aku mau bantuin. Oke sahabat, karena ini sore kami akan beraktivitas memasak. Ya pokoknya gitu lah. Dan ini di sini anginnya sangat kencang kali. Tenda kami udah berdiri. Di sini ada tiang, ada bendera bekas partai. Dulu ada katanya caleg, kemarin itu ada caleg kemari ke atas. Entah ngapain lah ke atas caleg. Tak caleg apa? Itu PKB sih bacaan benderanya. Dan di sini ada markas apa namanya? Kehutanan gitu lah. Dan di sini ada pilarnya. Dan kami akan melakukan aktivitas selanjutnya. Inilah orang yang tadi menyusahkan ya guys ya. Kakinya trouble, bejir. Aku pun tadi. Oh iya. Aku kenapa Bang Ded? Miss, I miss you. Mimi sana keluar darah dari hidung. Lemah kali. Salahnya nggak kena record ya kan Bang? Record. Iya. Nggak ngomong tadi. Iya. Panik udah gimana lah. Asli, percikan darah dari hidung gitu kan. Posisikan Tadi kalau terus. masuk video, wih dramatis sekali tuh. Iya kan. Untuk keluar hidung, Randy keram-keram. Tapi tadi apa aku keram? Kerikot kan? Kerikot. Record. Andre tadi. Aduh gitu dia. Andre nggak ingat Enggak. tadi. Aku udah panik juga tadi Kamu Bang. nggak ngomongin juga, ngomongnya apa? Video. Panik juga udah nggak mana lagi. Sakit kali sumpah. Iyalah. Oh, Gulanya sekilo. Nah jadi Iya banyak itu gula. Nah, jadi kami udah berada di markas perhutanan tadi, dan ini kami menyiapkan makan malam. Nah, ini mau ngolah. Ini masak nasi, ini buat teh. Kami di sini di Kurang lagi, sikit lagi. apa ini? Bangunan Sikit lagi. bangunan perhutanan, Menteri Perhutanan. Oke lah. Dinas Perhutanan, Menteri Perhutanan. Dinas Perhutanan. Asap bray, kita berasap bray. Sore hari kian berganti malam. Rasa haru tetap membekas di diri. Rasa lelah yang kami rasakan seketika hilang. Malam ini kami akan memulihkan tenaga, membuat minuman dan menggoreng makanan. Setelah itu kami akhiri dengan menyantap kolak ubi gula merah. Ya, kenikmatan yang tiada tara. Pak, kita udah matang ini pakai. Pantai tadi. Oke sahabat, jadi kami akan masuk ke tenda setelah tadi makan. Kali bang, tumpah bang. Ini dingin kali, luar biasa dingin. 10 derajat Celcius ini. Selepas itu kami akan beristirahat di malam yang gelap gulita. Kami pun terbawa ke alam mimpi dan tak sadar diri pagi kini kembali. Hai sahabat, selamat pagi semuanya. Lihat ini keindahan Gunung Dolok Surungan. Sunrise yang tiada duanya, gokil. Sekarang ini aku berada di menara Dolok Surungan. Wih, dengan anginnya nih. Anginnya sangat gokil. Banyak kali anginnya. Wih, lihat kota Labuan Batu. Bisa melihat Sukamakmur. Bisa melihat Meranti, Rawang. Wih, gokil lah. Sama Kabupaten Asahan. Wih, keindahannya
tidak bisa diutarakan dengan kata-kata apa. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat menyaksikan keindahan yang ada di puncak Dolok Sirungan 2160-an meter di atas permukaan laut. Wih, gokil. Selamat ya. Wah, selamat ya. Wih, gokil lah puncak ini anginnya. Wih, tengah itu. Karena matahari sana bulan sana berawan. Wih. Pokoknya gokil, keren. Untuk teman-teman, sahabat, sedulur dan bapak ibu yang ada di wilayah Sumatera Utara, silakan untuk bermain-main di Dolok Sirungan ini. Silakan nikmati keindahannya, karena keindahannya ada di Dolok Sirungan. Nah, itu ada si abu-abu gunung pernah kami daki setahun yang lalu. Gokil, dari sini kita nampak jelas si abu-abu. Kita bisa nampak jelas si abu-abu, cuy. Nah, itu dia. Si abu-abu. Kami pernah menampakkan kaki di sana. Masya Allah. Indah kali kita, Bu. Nah, oke sahabat, jadi ini pagi hari aku mengawalinya dengan sarapan dengan kolak yang tadi malam. Ingat-ingatan nggak apa-apa. Kita sambil memandangi keindahan yang ada di depan mata. Kita pandangi dengan kolak. Iya, ini ada kolak. Jadi semuanya kita sarapan kolak. Oke lah, kami mau sarapan dulu. Kolding. Iya, kolak dingin. Iya, Ren. Kolding. Wih, kalah. Kolak dingin ya. Kita awali dengan kolak. Ini adalah kolding. Kolak dingin, makan kolak di 2200-an mdpl. Wih, gokil, itu samudra awan di sana. Jadi sahabat, ini jam 9 pagi, mataharinya sudah naik dan cuaca di sini tidak berubah dan sangat dingin. Kalau nggak percaya lihat ini minyak makan kami. Margarin. Beku kayak gini dah. Kayak gini dah. Inilah bukti kalau di sini dingin kali. Di depan sana ada Gunung Abu-Abu, gunung yang pernah kami daki 1 tahun yang lalu. Nah, itu di situ dengan gagahnya Gunung Abu-Abu. Kalau kita lihat dari Gunung Abu-Abu, kita akan nampak Gunung Dolok Sirungan, yaitu gunung tinggi yang kami daki. Kalau kita dari Dolok Sirungan ini akan nampak Gunung Abu-Abu di depan sana. Kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa, pengalaman yang tidak bisa dilupakan bagi kami semuanya. Oke, saatnya makan. Miso. Rasa penasaran dari gunung ini terbayar tuntas. 2 tahun waktu yang kami rencanakan kini tidak sia-sia. Gunung yang sudah lama kami pandangi dari kejauhan, kini kami berada di puncaknya. Kami melihat betapa indahnya negeri ini dan betapa luasnya bumi pertiwi ini. Kami tidak berhenti mengucapkan rasa bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk berdiri di puncak yang sangat indah ini. Tapi menurutku hal yang paling berharga dalam pendakian bukanlah puncak, tapi adalah teman yang mau nungguin kita ketika kita kelelahan. Saat kita hilang motivasi untuk mencapai puncak dan kita ditemanin sampai mencapai puncak, itulah yang paling berharga. Mendaki gunung bukan hanya sekedar melangkah menanjak saja. Mendaki gunung mengajarkan kita arti peduli teman, arti kebersamaan, arti kerendahan hati, dan menghilangkan sifat keegoisan dalam diri. Karena setiap manusia memiliki cara baik dan buruknya sendiri. Masing-masing dari kita hanya bisa menilai dan introspeksi diri. Kita pulang guys. Ini detik-detik Karena kita 2 hari ya kan di sini. Biar puas. Pengennya 2 hari tapi persediaan air, logistik Habis. Wewe ini rekomendasi habis turun. Next time kita bakal kemari lagi ya. Dadah. balik. Kita bakal balik dulu ya.
Akhirnya kami berada di jalan yang kemarin. Bentar. Kira-kira kamu keluar dari limbah ini. Mana bang? Hutan kita. Wah, itu dia puncaknya. Bukan. Puncaknya mana? Sana, Oh, puncaknya di balik itu ternyata. Kami tidak nampak, tidak bisa kelihatan dari sini. Ya, jika sahabat sedulur dan bapak ibu suka pada video kali ini, jangan lupa untuk Like, subscribe, and comment. oke, kece badai, kece parah. Nah, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Video petualangan kami selanjutnya yang akan kami mulai petualangannya di tahun depan. Karena pendakian ini 1 tahun sekali. Kemisan. Ini bang. Ini adalah plan tahunan. Ini adalah apa? Plan tahunan. Plan tahunan. Tunggu plan cutting HP kami selanjutnya. Kambing son.